Halo, selamat datang di Simple IELTS. Kali ini saya akan membahas mengenai Writing Task 1, khususnya bar chart. Pada sesi ini, teman-teman akan mempelajari 4 hal berikut ini, yaitu memahami structure of writing atau struktur penulisan, kemudian cara membuat rencana sebelum menulis, yang ketiga, menulis laporan bar chart, dan yang keempat, menggunakan perbendaharaan kata atau vocabularies untuk meningkatkan nilai writing teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bar chart itu apa sih. Saya ingin memberikan gambaran sedikit aja nih mengenai bar chart, yaitu sebagaimana teman-teman bisa dilihat pada gambar ini ya. Bar chart itu intinya adalah grafik yang terdiri dari y-axis atau garis vertikal ini. Biasanya kalau y-axis itu menunjukkan kuantitas dan volume. Dalam hal ini dalam contoh ini dia menunjukkan persentase. Nah, kalau ini garis yang horizontal atau x-axis ini dia biasanya menunjukkan periode. Dalam contoh ini adalah tahun. Adapun fitur yang menarik dari bar chart adalah adanya persegi panjang ini nih, beberapa dan warna-warni. Bar itu artinya sih persegi panjang, makanya namanya bar chart. Dan masing-masing warna ini merepresentasikan informasi yang berbeda, yaitu dalam hal ini adalah negara. Ada Tunisia, Jepang, dan Ekuador. Dan pada soal ini ada informasi tertulis yang sedikit menjelaskan mengenai bar chart ini. Saya bacakan ya. The chart below shows the GDP growth per year for 3 countries between 2007 and 2010. Grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan GDP setiap tahun untuk 3 negara antara 2007 dan 2010. Nah, itu informasi tertulis yang menjelaskan secara singkat mengenai bar chart ini. Selain itu juga ada instruksi nih yang harus kita patuhi, yaitu kita harus summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Intinya, kita itu harus melakukan atau membuat ringkasan informasi atas bar chart ini gitu. Kemudian kita juga harus membandingkan ya informasi-informasi yang ada, yaitu gambaran sekilas mengenai bar chart. Adapun terkait IELTS Writing Task 1 ya, nggak cuma bar chart, terdapat 2 peraturan yang harus kita patuhi, yaitu batas waktu yang kita punya itu cuma 20 menit untuk mengerjakan IELTS Writing Task 1. Dan jumlah minimal kata yang harus ditulis itu adalah 150 kata. Kalau kurang dari 150 kata, nilai teman-teman juga akan berkurang, seperti itu. Oke, tadi kita udah bahas bahwa intinya kita itu disuruh membuat ringkasan atas bar chart ini ya. Nah, cara membuat ringkasan yang bagus tuh kayak gimana sih? Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu struktur penulisan yang bagus itu seperti apa, atau structure of writing. Nah, structure of writing yang bagus itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian pengantar. Ini biasanya ditulis di paragraf 1, di mana kita mengenalkan atau menjelaskan sedikit mengenai bar chart ini. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara membuat parafrase atas written information, atas informasi tertulis yang kita dapat dari soal. Parafrase itu maksudnya mengubah kata-kata yang ada di sini menjadi kata-kata kita sendiri. Atau selain kata-katanya diubah, kita juga bisa mengubah struktur kalimatnya seperti itu. Kemudian kita juga harus memberikan overview atau summary yang menjelaskan intinya secara umum datanya itu seperti apa sih polanya gitu loh. Jadi satu paragraf itu, di paragraf kedua kita harus memberikan gambaran umum. Ini pola datanya, dalam hal ini ya contohnya kenaikannya atau penurunannya itu seperti apa sih? Apakah ada fluktuasi atau kenaikan dan penurunannya itu konsisten. Contohnya seperti itu. Nah, setelah itu setelah memberikan ringkasan ya, kita memberikan penjelasan yang detail mengenai bar chart ini, di mana kita kalau memberikan
penjelasan yang detail kan berarti memberikan angka ya, biasanya seperti itu. Dalam hal ini, karena y-axis ini memberikan informasi berupa persentase, berarti kita menjelaskan kenaikan atau penurunan data berdasarkan persentase. Misalnya dari tahun 2007 ke 2008 itu naiknya untuk Jepang berapa besar sih GDP-nya? Misalnya 2% seperti itu. Jadi kita harus memberikan informasi yang detail pada bagian paragraf 3 dan paragraf keempat. Seperti itu. Kalau paragraf ketiga bisa kita jelasin tentang informasi yang trennya itu naik atau polanya naik. Kemudian paragraf keempat bisa kita jelaskan mengenai data yang trennya menurun. Seperti itu, kurang lebih mengenai struktur penulisan. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai perencanaan ya, sebelum mulai menulis. Jadi, sebelum mulai nulis itu, ini kan tadi waktunya 20 menit ya. Coba sisain waktu, bukan sisain ya, spare waktu di awal-awal itu sekitar 2 menit untuk membuat perencanaan. Mau nulisnya itu teman-teman kayak apa? Fungsinya supaya teman-teman nanti nulisnya lancar karena udah punya patokan, yaitu di bagian planning ini. Oke, pertama untuk introduction. Teman-teman bisa melakukan parafrase dengan cara mengubah kata-kata yang ada dengan sinonimnya, dengan kata-kata yang mirip artinya, serupa lah artinya. Dan atau mengubah struktur kalimatnya. Kalau struktur kalimat itu kan bisa, sebelum masuk situ, umumnya ya struktur kalimat itu kan terdiri dari subjek, predikat, objek atau SPO singkatannya. Nah, itu objeknya bisa kita taruh ke belakang tuh. Jadi objek, subjek, predikat. Nah, itu contoh dari mengubah struktur kalimat. Itu untuk introduction. Adapun untuk overview, itu kita seperti saya jelaskan sebelumnya, memberikan gambaran umum tentang pola datanya seperti apa. Oke, coba kita lihat ya sebentar. Jepang itu kan dari 2007, 2008, 9, 10 itu naik terus ya konsisten. Sampai puncaknya di 2010 nih. Dia lebih dari 6%. Kemudian kalau Tunisia itu dia turun. Awalnya tinggi nih, di 2007 lebih dari 6%. 2008 turun sekitar 4%, terus sampai 2010 itu dia cuma 3%. Nah, Ekuador dia awalnya tuh sekitar 3%, setahun kemudian naik menjadi hampir 5%, terus terjun bebas nih 2009 ke sekitar 1%, setelah itu baru naik ke sekitar 2%. Overall sih untuk Ekuador ya, dia secara umum tuh dia menurun dari sekitar 3% menjadi sekitar 2%. Tapi di tengah-tengah itu ada fluktuasi. Nah, ini yang unik nih. Seperti itu. Jadi intinya ya, gambaran umumnya itu kalau Jepang dia naiknya secara konsisten. Kalau Tunisia dan Ekuador tuh dia turun, tapi khusus untuk Ekuador dia itu penurunannya itu ada fluktuasi gitu. Nah, itu mengenai overview. Adapun mengenai penjelasan detail, nah di sini kita bisa jelasin nih. Paragraf ketiga itu kita jelasin tentang Jepang, kemudian paragraf keempat kita jelasin tentang Tunisia dan Ekuador. Oke, pertama buat Jepang dulu ya. Di 2007 itu kan kita lihat bahwa dia itu GDP-nya cuma 2% si Jepang ini. Paling rendah di antara 3 negara yang ada. Kemudian dari 2007 ke 2008 dia itu ada peningkatan sekitar 2%. Nah, dari 2008 ke 2010 dia itu terus meningkat gitu ya, sekitar 1% di 2009 dan 2010 sampai pada titik puncaknya di akhir periode yaitu 2010 lebih dari 6% angkanya. Itu untuk Jepang. Kemudian untuk Tunisia dan Ekuador, pertama untuk Tunisia dulu ya. 2007 itu sebagaimana bisa kita lihat, dia itu angkanya tinggi nih GDP-nya lebih dari 6%. 2008 turun sekitar 2% yaitu ke angka kurang lebih 4%. Dan 2009 ke 2010 itu dia turun terus, jadi titiknya paling rendah itu 3% di 2010. Kemudian untuk Ekuador, dari 2007 ke 2008 dia mengalami kenaikan sekitar 2% nih, dari sekitar sedikit lebih dari 3% sampai hampir 5%. Kurang lebih kan 2% ya. Kemudian dari 2008 ke 2009 dia terjun bebas nih ke titik terendahnya yaitu lebih dari 1%.
Adapun di akhir periode dia naik, dia bounce back ke angka sekitar 2%. Oke, kurang lebih planningnya seperti itu ya. Cuman dalam real life scenario, pas teman-teman ngerjain, nulisnya nggak perlu rapi kayak gini. Ya pakai balet aja, pakai pointer-pointer. Terus yang penting teman-teman tuh ketika nulis, beneran nulis, nulis tesnya maksud saya, teman-teman tuh punya dalam tanda kutip contekan yang berupa planning ini yang udah teman-teman coret-coret pakai balet-balet atau poin-poin seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas sedikit ya mengenai sinonim yang berguna untuk IELTS Writing Task 1. Nggak cuma bar chart sih, bisa jenis-jenis IELTS Writing Task 1 yang lain. Contohnya ya line chart, pie chart, dan table. Oke, biasanya nih untuk kata increase ya kenaikan, itu sinonimnya bisa kita pakai rise, climb, dan seterusnya. Kalau decrease itu untuk menjelaskan penurunan, ya bisa kita pakai fall, decline, dan seterusnya. Kalau stable itu sinonimnya steady, level off, atau flatten out. Flatten out itu artinya merata lah. Kalau round yaitu untuk menjelaskan informasi yang sifatnya kurang lebih plus minus, misalkan plus minus 1%, 2%. Nah ini kita pakai kata round. Sinonimnya itu approximately, almost, atau about. Seperti itu. Oke, itu untuk sinonim. Kemudian sekarang kita mulai ngerjain nih. Nulis IELTS Writing Task 1 bar chart. Mulai dari introduction ya. Coba kita kan sudah bahas tadi ya mengenai bikin introduction itu kita harus melakukan parafrase atau mengubah written information yang dari soal ini dengan kata-kata sinonimnya. Dan juga bisa dengan mengubah struktur kalimatnya. Coba, ini udah saya tulis ya, coba saya bacakan. The chart illustrates the growth of GDP every year from 2007 to 2010 in Tunisia, Japan, and Ecuador. Nah, ini saya bahas satu-satu ya, per potongan frase lah. The chart below shows itu artinya sama dengan the chart illustrates. Jadi show itu sama dengan illustrate, artinya sama-sama menunjukkan. Atau selain illustrate, teman-teman bisa juga pakai kata demonstrate, artinya sama, menunjukkan atau menggambarkan ya sama aja. The GDP growth ini saya ganti dengan the growth of GDP. Jadi saya balik aja dan tambahin kata of. Selain itu per year saya ganti jadi every year. Kemudian for 3 countries saya ganti langsung spesifik, saya nyebutin 3 negaranya, Tunisia, Jepang, Ecuador. Kemudian between 2007 and 2010 itu saya ganti jadi pakai from 2007 to 2010 seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini mengenai perubahan struktur kalimat ya. Yang awalnya itu kalau di sini dia jelasin 3 countries dulu, baru jelasin keterangan waktu 2007 to 2010. 2007 and 2010. Nah, itu saya ubah 2007 to 2010-nya itu saya taruh tengah, yang tadi jadi belakang, kemudian penjelasan mengenai negaranya itu saya taruh di belakang. Yang awalnya itu tadinya di tengah, for 3 countries atau Indonesia, Jepang, Ecuador. Nah, itu saya taruh di belakang. Nah, itu cara ngubah struktur kalimat seperti itu. Oke, itu untuk introduction. Sekarang kita bahas mengenai overview atau summary-nya. Nah, kalau Jepang itu kan tadi udah kita bahas, dia intinya tuh naik ya GDP-nya. Nah, kalau Tunisia dan Ekuador itu menurun. Nah, tapi khusus untuk Ekuador, yaitu penurunannya itu tidak stabil atau ada fluktuasi. Seperti itu. Jadi, penulisannya kurang lebih seperti ini. Overall, Japan's GDP showed consistent rise over the whole time span. Secara umum, overall, GDP-nya Jepang itu menunjukkan kenaikan yang konsisten sepanjang kurun waktu tersebut, over the whole time span. Time span itu periode lah kata lainnya. Despite that it started the lowest in the beginning. Walaupun
pada awalnya GDP-nya Jepang itu pada tahun 2007 ya, in the beginning, itu dia angkanya paling kecil. Seperti itu. Atau paling rendah. On the other hand, di sisi lain, while Tunisia's and Ecuador's GDP suffered a downturn, that of the latter was unstable. GDP-nya Ekuador itu pergerakannya tidak stabil atau ada fluktuasi. Ngomong-ngomong soal that of the letter, saya pengen jelasin sedikit nih mengenai penggunaan that of the letter. Jadi, kalau di bahasa Inggris itu, kalau kita pada awalnya sudah menjelaskan mengenai dua informasi yang berurutan ya. Misalnya kayak gini. Pertama kita jelasin Tunisia and Ecuador. Kemudian kalau kita mau menjelaskan dua informasi tersebut di kalimat yang berikutnya, itu bisa kita ganti nih dengan kata former untuk poin nomor 1 yaitu Tunisia's GDP, kemudian later untuk Ecuador's GDP atau poin nomor 2 seperti itu. Again, ini kan kita kalau ngerjain IELTS itu intinya menunjukkan bahwa pengetahuan kita tentang bahasa Inggris tuh bagus. Caranya gini, menunjukkan bahwa vocabulary kita bagus. Itu salah satu aspek yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi penulisannya that of the letter, that-nya itu merujuk ke GDP of the letter-nya tadi saya bilang GDP-nya si Ecuador. Jadi intinya GDP of Ecuador atau dalam kurung Ecuador's GDP itu sama aja. Oke, selain itu notice ya teman-teman di sini kan tadi di awal kita tuh disuruh bikin perbandingan. Ingat kan ya? Selain kita bikin ringkasan untuk laporan ini, kita juga disuruh bikin perbandingan. Dengan kita menggunakan lowest, kata lowest di sini kan berarti data yang paling rendah. Nah, itu kita udah menyelesaikan kewajiban itu, memberikan perbandingan seperti itu. Oke, itu mengenai paragraf overview di paragraf kedua. Oke, lanjut ke paragraf 3 mengenai GDP-nya Jepang. Ini ya, tadi sesuai rencana kita udah tulis. Kurang lebih penulisannya seperti ini. Although Japan's GDP was the lowest of all the three nations in 2007, 2%. Jadi artinya itu walaupun GDP-nya Jepang itu terendah di antara 3 negara pada tahun 2007, 2%. Tadi ingat countries itu saya ganti dengan nations itu untuk menunjukkan bahwa kita punya vocabulary yang bagus. It doubled to approximately 4% a year later. GDP tersebut angkanya naik 2 kali lipat ke angka kurang lebih 4% setahun kemudian atau 2008. Jadi kita bisa nulis 2008 sih di situ, cuman again untuk menunjukkan bahwa kita vocabulary-nya bagus, kita ganti aja dengan a year later gitu bisa. Atau next year juga bisa. Sorry, a year later tuh lebih tepat sih untuk itu ya, untuk kalimat ini. Kemudian the number kept climbing about 1% every year until reaching its peak in 2010, over 6%. Angka tersebut, GDP tersebut, terus naik sekitar 1% setiap tahunnya sampai mencapai titik puncaknya di tahun 2010, yaitu lebih dari 6%. Oke, untuk paragraf ketiga kurang lebih seperti itu, mengenai GDP-nya Jepang. Berikutnya, paragraf keempat, mengenai GDP-nya Tunisia dan Ekuador. Tunisia's GDP went downward from its highest, more than 6% in 2007, to above 4% in 2008. GDP-nya Tunisia itu turun dari titik tertingginya sekitar lebih dari 6% di tahun 2007 ke angka lebih dari 4 di tahun 2008. Kemudian angka tersebut turun ke titik terendahnya di 2010 yaitu 3%. The figure fell to its all-time low in 2010. All-time low di sini artinya sama dengan the lowest, cuman katanya saya ganti dengan kata lain yang sama. Again, vocabulary. All-time low sama dengan lowest. Seperti itu. Meanwhile, di sisi lain atau meskipun begitu, GDP of Ecuador at first elevated about 2% from 2007 to 2008. GDP-nya Ecuador pada awalnya at first
itu meningkat sekitar 2% dari 2007 ke 2008. Kan 2007 dia GDP-nya itu sekitar 3% ya, lebih dari 3%. Ke 2008 itu hampir 5%, kurang lebih 2%. Tadi udah kita bahas di bagian planning. It then dove to the lowest in 2009 to more than 1%. Angka tersebut kemudian terjun bebas, dove to terjun artinya, ke titik terendahnya di tahun 2009, yaitu ke angka lebih dari 1%. Before bouncing to slightly over 2% in the following year. Sebelum kembali, bouncing itu artinya setelah turun terus langsung naik lagi gitu, itu namanya bouncing atau rebound sama aja. Before bouncing to slightly over 2%. Sebelum dia itu naik lagi ke angka sedikit lebih dari 2% di tahun kemudian. In the following year itu artinya sama dengan dalam konteks ini ya, 2010. Jadi in the following year after 2009. Itu kan berarti 2010. Seperti itu. Again, kita bisa nulis 2010 di sebagai pengganti in the following year, cuman kan kita udah ngebahas tuh vocab itu penting, ya udah pakai aja in the following year. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari penulisan secara penuh atau full dari IELTS Writing Task 1 bar chart yang tadi udah kita bahas. Kurang lebih sudah saya hitung semua kata-katanya itu jumlahnya lebih dari 150, yaitu 154 kata. Sehingga kita udah menyelesaikan kewajiban kita untuk satu, membuat ringkasan mengenai laporan bar chart ini, dan membandingkan juga udah kan tadi ya kita bahas. Terus juga jumlah katanya udah lebih dari 150. Seperti itu. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.